Bisnis NASA cocok bagi semua orang, tapi tidak semua orang cocok bagi bisnis NASA. Apa maksudnya? Simak sampai akhir, jangan sampai ada yang terlewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam Indonesia makmur raya berkeadilan. Ketemu lagi dengan saya Mas Nunu di channel Nunu Chandra. Terima kasih bagi Anda yang sudah mampir ke channel ini. Subscribe kalau belum, kalau sudah terima kasih. Pada video kali ini saya ingin share satu kalimat yang sering saya ulang-ulang di status saya adalah bisnis NASA cocok bagi semua orang, tapi tidak semua orang cocok bagi bisnis NASA. Bisnis NASA itu cocok untuk mereka yang hidupnya merasa tertekan, bukan mereka yang merasa miskin. Nah, saya jelaskan dulu tulisan putih ini ya, belum yang kuning ya. Bisnis NASA cocok bagi semua orang. Buktinya apa? Buktinya banyak orang yang sukses di bisnis NASA dari berbagai macam latar belakang. Baik itu pendidikan, modal, latar belakang lingkungan, latar belakang yang lain-lainnya. Banyak orang yang nggak sekolah tapi bisa sukses di bisnis ini, di bisnis NASA. Tapi juga banyak yang hanya lulus SD, atau lulus SMP, bahkan ada juga yang sarjana, ada juga yang S2 dan sebagainya. Latar belakang profesi juga beda-beda. Banyak juga yang sukses dengan latar belakang profesi yang berbeda-beda. Ada seorang pebisnis yang berpengalaman, ada juga seorang mantan pegawai, ada juga seorang buruh, ada juga seorang karyawan, ada juga seorang pekerja harian. Semuanya banyak contohnya yang sudah sukses mencapai tujuan, yaitu bebas waktu, bebas finansial di bisnis NASA. Yang tidak punya modal maupun yang sudah punya modal juga banyak yang sudah sukses. Jadi terbukti bahwa bisnis NASA itu cocok bagi semua orang dengan latar belakang yang berbeda-beda. Nah sayangnya, tapi tidak semua orang cocok bagi bisnis NASA. Karena yang cocok bagi bisnis NASA itu hanya mereka yang hidupnya merasa tertekan, tapi bukan mereka yang miskin. Nah ini kenapa ini menjawab pertanyaan kenapa banyak orang gagal di bisnis NASA. Ternyata karena mereka yang tidak cocok dengan bisnis ini, bukan bisnis ini yang tidak cocok buat mereka. Nah, harapannya tentunya kalau orang yang cocok dengan bisnis NASA adalah orang-orang yang nanti akan mencapai kesuksesan di masa yang akan datang. Tentunya kesuksesan yang diharapkan yaitu mencapai bebas waktu, bebas finansial. Nah, tentunya tidak semua orang cocok dengan bisnis NASA. Nah, yang cocok adalah mereka yang hidupnya merasa tertekan, tapi bukan mereka yang miskin. Maksudnya apa? Maksudnya bisnis mereka yang cocok dengan bisnis NASA itu mereka yang merasa tertekan. Artinya kalau orangnya tidak merasa tertekan, biasa saja dalam menghadapi hidup, ya memang tidak cocok. Orangnya enjoy, tidak merasa bahwa hidup itu harus sukses, hidup itu harus bermanfaat buat orang lain. Hidup itu tidak seperti itu ya, hidupnya hanya mengalir, mengikuti rutinitas misalnya. Ini enggak merasa tertekan. Nah, orang-orang seperti ini enggak cocok biasanya dengan bisnis NASA. Tapi bukan berarti orang yang tertekan itu mereka yang miskin. Maksudnya tertekan itu tertekan karena apa? Nah ini tertekan karena penghasilan yang dirasa masih kurang dan dia biasanya melakukan yang namanya tutup lubang gali lubang. Ini biasanya orang-orang seperti ini kan merasa tertekan, penghasilannya masih kurang dan tutup lubang gali lubang. Nah ada juga orang yang bekerja terus-menerus di bawah tekanan, ini juga mereka merasa tertekan. Ini cocok di bisnis NASA, orang-orang seperti ini. Nah terus kemudian ada orang yang gaji besar tapi cicilan bejibun, terpaksa hidupnya hanya sibuk cari uang
hanya untuk membayar cicilan. Tiap bulan bingung dengan cicilan, akhirnya dia merasa tertekan. Ini cocok di bisnis NASA, cocok dengan bisnis NASA, punya potensi sukses yang besar kalau tipe-tipe orang seperti ini. Kemudian memiliki impian tinggi tapi pekerjaan tidak mendukung, akhirnya impiannya diturunkan menyesuaikan kemampuannya. Misalnya saya punya impian untuk jalan-jalan ke Eropa, tapi saya bekerja dengan UMK, kan itu hampir tidak bisa terpenuhi ya kalau dengan cara seperti itu. Akhirnya saya menurunkan impiannya sesuai dengan kemampuannya. Berarti karena saya hanya UMK, ya impiannya saya jalan-jalan di dalam kota, di kota saya sendiri gitu ya, yang budgetnya tidak banyak, tidak besar. Nah, kemudian orang yang tertekan dan cocok di bisnis itu yang seperti apa? Yang ingin mencari lingkungan tapi nggak tahu kemana, lingkungan yang baik ya. Di lingkungan kerja merasa tidak mengembangkan potensi diri, jadi ingin mencari lingkungan yang bisa mengembangkan potensi diri, tapi dia tidak tahu mau kemana. Nah, ini juga cocok di bisnis, karena nantinya akan ketemu lingkungan yang baru yang bisa mengembangkan potensi dirinya. Di bisnis ini adalah lingkungan, di bisnis NASA itu memiliki lingkungan orang-orang yang akan sama-sama bisa mengembangkan potensi diri masing-masing. Ini cocok sekali ya di bisnis NASA. Nah, kemudian orang yang menyadari bekerja sama, orang yang menyadari bekerja sama untuk membangun aset orang lain, ini juga orang-orang yang cocok di bisnis NASA, yaitu orang yang menyadari bahwa pekerjaannya dia itu hanya untuk membangun aset orang lain. Dia resah gitu ya, tertekan. Dan yang terakhir, orang yang tidak memiliki kesempatan membangun aset dan sebagainya. Ini adalah orang-orang yang cocok di bisnis NASA, orang-orang yang punya potensi akan berhasil di bisnis NASA. Nah, Anda yang nyimak video ini, apakah Anda orang-orang yang seperti ini, termasuk orang-orang yang tertekan karena beberapa hal seperti ini yang sudah tampil di layar Anda? Kalau Anda merupakan orang yang salah satunya tertekan karena alasan-alasan yang sudah saya sampaikan, berarti Anda punya potensi yang besar untuk berhasil atau sukses di bisnis NASA. Nah, sekarang kondisi orang tertekan itu ada beberapa cara. Yang pertama itu tertekan. Dia merasa tertekan tapi tidak merasa tertekan karena hidup dalam tekanan dianggap suatu hal yang wajar. Sebenarnya dia mengalami tekanan, dia tertekan tapi tidak merasa, karena tekanan dianggap suatu hal yang wajar. Ini mindset minus ya. Orang-orang dengan seperti ini mindset minus. Jadi orang-orang yang akan berhasil di bisnis NASA itu kan orang-orang yang dengan mindset positif ya. Mindset minus itu tidak, kemungkinan berhasilnya sedikit atau kecil. Nah, kalau dia sudah merasa tertekan tapi dia merasa bahwa tekanan itu suatu yang wajar, jadi biasa-biasa aja, ya ini juga tidak cocok di bisnis NASA. Yang kedua, sudah tahu bahwa dia tertekan, sadar hidupnya tertekan tapi pasrah. Ya sudahlah, yang namanya hidup ya ngalir aja, pasrah aja, nggak perlu dipikirin gitu. Misalnya, ini mindset minus, ini juga tidak terlalu cocok di bisnis NASA. Kalaupun aktif di bisnis NASA atau misalnya mencoba bisnis NASA, kegagalannya persentasenya besar. Dan yang terakhir yang paling bagus adalah dia sadar hidupnya tertekan, lalu kemudian ingin merubah nasib. Nah, ini orang yang sangat cocok di bisnis NASA. Dia sadar hidupnya itu tertekan dan ingin mencari solusi jalan keluar dari tekanan yang dia hadapi. Nah, ini adalah orang dengan mindset positif. Ini adalah orang yang kecenderungannya akan sukses di bisnis NASA. Ini adalah orang yang cocok mengembangkan bisnis NASA dengan membangun aset. Nah, kita sebagai orang yang sudah lebih dulu menjalani bisnis ini, bisnis NASA ini, termasuk saya, adalah kita kalau mau memprospek atau menawarkan bisnis kepada seseorang itu, carilah orang-orang yang
Seperti ini yang nomor 3 ini, yang sadar hidupnya tertekan dan ingin mencari solusi keluar dari tekanan. Nah, ini orang-orang yang mindsetnya positif. Nah, caranya agar kita bisa mendapatkan prospek semacam itu, kita ketika ketemu dengan orang-orang yang seperti ini, kita langsung bisa memberikan informasi bahwa ada lingkungan yang bisa merubah, memberikan solusi kepada orang tersebut sehingga dia bisa mengembangkan diri, bisa mengembangkan penghasilan, dan bisa mencapai kehidupan atau penghasilan yang lebih bebas waktu dan lebih bebas finansial. Nah, cukup fokus untuk mencari orang atau menemukan 3 orang dengan ciri khas seperti ini, maka kemungkinan kita juga akan selalu bersama dengan mereka sampai mencapai sama-sama sukses di bisnis ini. Oke, cukup sekian dulu video dari saya kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa subscribe bila yang belum, yang sudah terima kasih. Like jika Anda suka dengan video ini. Share juga ke sosial media Anda sehingga kami semakin bersemangat untuk membangun channel ini, dan juga subscribe bagi yang belum subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.